yang ke-27 Operasi Thunderbolt. IRGC juga menyatakan drone kamikaze mereka telah berhasil menghantam markas jet tempur, satelit komunikasi serta depot peralatan militer Amerika Serikat di Pangkalan Udara Ahmed Al-Jaber. Pangkalan udara milik militer Kuwait tersebut juga digunakan Amerika Serikat untuk menampung aset militer mereka. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan satu keluarga, termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Ya, serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasem, Iran, turut memakan korban jiwa. Di antaranya adalah anak-anak. Tim gabungan mengevakuasi jasad diduga seorang anak dari reruntuhan gedung yang hancur di Pulau Qasem, Iran. Setelah sempat berhenti, Amerika kembali menyerang Iran beberapa hari terakhir. Serangan sebagai balasan atas serangan rudal Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tim SAR gabungan terus mencari para korban di antara reruntuhan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan akan dilakukan dengan sangat keras. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. 20 anggota pasukan mobilisasi rakyat Irak, PMF, tewas dalam serangan udara di sejumlah kawasan Irak. Warga pun mengecam pemerintah Irak yang dinilai gagal dalam melindungi negaranya. Para pelayat membawa sejumlah peti jenazah anggota pasukan mobilisasi rakyat Irak (PMF) yang diselimuti bendera Irak dan Iran. Prosesi pemakaman diiringi dengan nyanyian dan doa. Dalam upacara tersebut, Sheikh Abbas Al-Tulaibawi, Departemen Bimbingan Ideologi PMF, mengecam pemerintah Irak yang dinilai gagal melindungi negaranya. PMF menyebut serangan udara menghantam sejumlah lokasi mereka di Irak, menewaskan 20 anggota dan melukai 32 lainnya. أين التسليح؟ أين حماية أبنائنا؟ أين حماية شعبنا؟ أين حماية سيادة بلدنا؟ فلذات أكبادنا إلى أين تصلون؟ إلى أين تصلون؟ فهذا فقط نستنكر ونستنجد
استنجب هذا العمل الإجرامي الذي طال شبابنا الآمنين المطمئنين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين الحكم؟ Sementara Komando Pusat AS CENTCOM mengatakan pasukan Amerika dan Saudi melakukan serangan presisi terhadap lokasi logistik dan senjata yang diduga digunakan oleh kelompok-kelompok sekutu Iran di Irak Timur. CENTCOM juga menuduh kelompok tersebut berada di bawah arah Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk menyerang pasukan Amerika Serikat dan infrastruktur energi Saudi. Di sisi lain, pemerintah Irak menggelar rapat darurat dengan Dewan Menteri Keamanan Nasional dan menyetujui langkah-langkah untuk memperkuat keamanan serta menjaga kedaulatan negara. Pemerintah juga menegaskan tidak ingin konflik semakin meluas dan berjanji mencegah wilayah Irak digunakan sebagai basis serangan terhadap negara lain. Ya, sebelumnya kondisi di Timur Tengah kembali memanas. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam sejumlah target di Irak. Konflik di Timur Tengah kembali memasuki babak baru. Setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam markas Brigade ke-30 pasukan mobilisasi populer di Provinsi Nineveh, Irak. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan bangunan yang luluh lantak, kendaraan hancur, serta puing-puing yang menutupi hampir seluruh kawasan serangan. Otoritas pasukan mobilisasi populer Irak menyatakan serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan material di berbagai wilayah. ونستنكر الاعتداء الآثم على زوار سيد شباب أهل الجنة وإلى حشدنا المقدس. طبعا الحشد مؤسسة رسمية وإحنا Hingga kini, situasi keamanan di Irak masih menjadi sorotan. Di tengah meningkatkan ketegangan regional dan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, militer Israel menyatakan baru menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah di Hadata, Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dirilis IDF, pasukan dari tim tempur Brigade ke-401 dan unit Yahalom menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah. Tentara bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF juga merilis rekaman ledakan besar di Hadata yang menurut mereka menunjukkan situs bawah tanah tersebut telah hancur. IDF mengatakan Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan menyimpan peralatan militer di sana. Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan dan menggambarkannya sebagai bagian dari infrastruktur militer Hizbullah yang merupakan ancaman. Militer Israel mengklaim pasukannya telah menemukan gudang senjata milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Gudang senjata diduga milik Hizbullah ditemukan di dalam bangunan-bangunan di Macedal Zone, Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh IDF ini menunjukkan senapan, magazin, granat, bahan peledak, rudal anti-tank, dan peluru mortir. Benda-benda ini ditemukan oleh pasukan cadangan dari Brigade ke-55 yang beroperasi di bawah Divisi ke-91. Namun lokasi, isi, dan kepemilikan dari benda-benda ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Israel terus membombardir Lebanon. Hal itu mengakibatkan hujan debu di sejumlah wilayah Lebanon. Hujan debu menyelimuti kota Dermimas, Lebanon seiring rangkaian serangan yang terus dilakukan pasukan pendudukan Israel. Jalanan dan rumah warga tertutupi debu tebal hingga membuat warga tak berani keluar rumah. Hujan debu setelah pasukan Israel meledakkan ratusan ton peledak yang menargetkan sistem terowongan bawah tanah milik Hizbullah di sekitar Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Pihak Israel menggempur kawasan Beaufort, Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Israel mengklaim infrastruktur bawah tanah tersebut merupakan bagian penting dari rencana Hizbullah untuk menyerang warga Israel di Israel Utara. Selain di Beaufort, Israel juga melancarkan rangkaian serangan di Bukit Ali Al-Tahir Nabatiyeh dan Zautar El Sharkiyah di Lebanon Selatan.
Pihak Hizbullah sendiri tak tinggal diam dan juga melancarkan serangan balasan. Pemirsa, pasca serangan drone, aktivitas di pelabuhan Damietta, Mesir kembali normal. Rekaman video dari media setempat menunjukkan kapal-kapal bergerak melalui pelabuhan sementara terminal dan dermaga tetap aktif. Kapal-kapal beroperasi dengan normal sesuai jadwal operasional yang ditetapkan. Layanan maritim dan pengiriman logistik di Mesir pun tidak mengalami gangguan. Sementara pihak otoritas setempat masih menyelidiki sumber drone yang menyerang kapal di Mesir sehingga menimbulkan kebakaran hebat sehari sebelumnya. Adapun hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ya, sebelumnya serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Pemirsa, Arab Saudi menggelar pertemuan militer internasional terkait koalisi pertahanan maritim multinasional. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Laut Merah. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan perwakilan militer puluhan negara di Riyadh. Pertemuan diselenggarakan pada hari Kamis dihadiri 43 negara bersama Uni Eropa. Sementara 51 negara dan organisasi diundang untuk berpartisipasi. Koalisi ini bertujuan melindungi kawasan Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden. Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Pemirsa, breaking news akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.